Karena sambil hujan itu sampai ketika kita dia ramenya kan sore dalam semangat. Oke, cek dulu ya teman-teman ya. Apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Kak. Clear, As crystal Kak. Ya, bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya harap teman-teman semuanya sehat walafiat dan selamat menjalani aktivitas di hari Sabtu nan ceria ini ya. Di tempat teman-teman mendung atau enggak ya pada pagi hari ini? Kok belum ada suaranya ya? Cerah Oke, Kak. Cerah. Alhamdulillah. Kalau misalnya cerah pagi ini. Di tempatku mendung nih, sepertinya butuh matahari. Dan mataharinya semuanya kayaknya berkumpul nih di sini nih. Oh iya teman-teman, selamat bergabung di rangkaian acara virtual camp. Untuk teman-teman yang tadi malam sempat bergabung dengan kami, ini adalah serangkaian acara, jadi nanti kita akan seru-seruan bareng sama pemateri yang sangat keren. Tapi sebelumnya mungkin perlu perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ima Indarwati, saya pengurus KGBN Semarang. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah pernah melihat saya mungkin ya di beberapa pertemuan sebelumnya atau mungkin ada yang baru. Salam kenal, saya Ima. Teman-teman boleh panggil saya Kak Ima ya. Nah, hari ini nih kita bakalan seru-seruan bareng sama dua orang yang sangat, kalau saya sih ngefans banget ya sama beliau-beliau ya. Atau mungkin nanti teman-teman juga bisa ngefans sama mereka berdua. Tapi sebelumnya nih, kita nih Semarang juga mau ngajakin teman-teman untuk liburan di tengah pandemi. Pastinya teman-teman kan hampir setahun ya teman-teman ya. Dari pertengahan Maret sampai sekarang pastinya juga penat, mau liburan juga bingung karena masih merasa kurang aman karena pandemi ini masih terus berjalan dan belum apa ya teman-teman ya belum usai gitu. Jadi buat teman-teman jangan capek-capek untuk tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh dan juga selalu pakai masker dan makan makanan yang sehat ya. Kalau nggak ada yang ingetin makan, nanti deh Kak Ima ingetin. Gimana sih Kak Ima nih? Oke, sebelumnya kita mau ajakin teman-teman buat liburan secara virtual. Pergi ke Semarang tanpa harus ke Semarang. Kayak gimana ya? Aduh, ayo dong. Kak Ocha, boleh diputar Kak Ocha. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings.
Iya, teman-teman gimana nih? Udah kangen sama Semarangnya udah terobati atau belum ya setelah melihat video yang tadi? Kalau Kak Ima sih tambah kangen sama Semarang karena gimana ya? Semarang udah ada tempat tersendiri di hati buat Kak Ima sendiri. Oh ya teman-teman, di pagi yang cerah ini seperti janji Kak Ima tadi ya sebelumnya ya, kalau bahas tentang multimedia pasti nggak ada habisnya ya teman-teman ya, karena multimedia sangat bermanfaat untuk menunjang pembelajaran yang bermakna. Nah, selain bisa menampilkan benda yang terlalu jauh bila ditempuh, atau peristiwa yang berbahaya, misal gunung meletus, multimedia bisa menjelaskan alat peraga tampak nyata seperti aslinya yang tak kalah menarik. Nah, virtual tour teaching yang ini akan memberikan pengalaman dan wawasan baru dalam pembelajaran. Kali ini, pada pagi hari ini, Kak Ima mau mengundang nih dua pemateri yang sangat, bisa dibilang sangat handal. Nanti kita bisa belajar praktik baik dengan dua beliau ini. Ada yang ganteng dan juga ada yang cantik. Nah, semoga pada kesempatan kali ini nanti bisa menghadirkan pengalaman bermakna dengan aplikasi yang keren dan cukup sederhana, tapi bisa menarik buat siswa-siswi teman-teman yang ada di rumah. Tapi tenang aja, kalau misalnya teman-teman masih mahasiswa, aku kan belum jadi bu guru nih, atau mungkin ada teman-teman yang yang belum sepenuhnya berkarya jadi guru, nggak apa-apa. Karena ternyata pemateri yang satu ini, narasumbernya itu juga masih mahasiswa, teman-teman. Jadi ternyata mahasiswa yang belum terjun langsung menjadi guru saja juga bisa menciptakan aplikasi sekeren ini nih. Apalagi nanti kalau misalnya udah lulus ya, aku nggak kebayang deh pokoknya sampai ngefans banget sama kakak satu ini. Sebelumnya, saya bisa bacakan CV beliau, mungkin biar teman-teman juga bisa lihat beliau ini seperti apa nih, atau mungkin dapat bocoran wajahnya seperti apa. Kak Operator boleh di-share screen nih. Sudah nampak ya teman-teman ya di layar teman-teman sendiri. Beliau si ganteng satu ini itu saya hadirkan dari kota mana ya? Kota asal atau kota tempat beliau saat ini kuliah? Kalau tempat saat ini beliau kuliah menuntut ilmu itu dari Jogja nih. Siapa yang nggak tahu Jogja ya? Pasti kalau udah mendengar kata Jogja itu teman-teman udah punya cerita tersendiri. Entah itu sudut kotanya, atau mungkin tentang orangnya, atau mungkin dari teman-teman sendiri juga menempuh pendidikan sebelumnya di kota ini. Beliau adalah Fikri Natik. Karena beliau masih muda dan masih mahasiswa yang gemes, kita panggil beliau Kak aja ya, Kak Fikri Natik. Nah, kurikulum vitae-nya kita bisa baca. Beliau sebelumnya sekolahnya di kota Cirebon. Dari SMA Negeri Cirebon, terus untuk saat ini beliau jurusannya fisika. Aktif juga ya teman-teman ya, bisa dilihat aktif dalam bidang ini. Jadi di aksi sosial Hima Fisika UNY 2019, terus juga ruang konsultasi NAD. Nah, kita nanti bisa tanya langsung sama Kak Fikri Natik, apa sih sebenarnya ruang konsultasi NAD ini? Dan sekarang juga jadi ini asisten nih, keren banget teman-teman dari di Fisik Laboratory. Terus, mungkin kita langsung kenal aja ya, langsung kenalan aja sama beliaunya, biar kita juga tahu seperti apa sih aplikasi sederhana tapi bisa bikin menarik siswa. Pastinya teman-teman juga bingung ya, di tengah pandemi kayak gini, terus gimana nih untuk guru-guru yang mempunyai murid atau mempunyai kewajiban harus diadakannya praktikum. Nah, salah satunya pastinya kalau fisika harus ada praktek ya teman-teman ya. Terus kalau di era pandemi kayak gini, sekolah nggak bisa, ketemu gurunya nggak bisa. Terus di rumah alatnya juga tidak memadai. Lalu gimana bisa menyalurkan
apa ya namanya ya, ilmu untuk murid agar tetap bisa berkarya di era pandemi ini. Mungkin kita langsung tarik aja ya beliaunya ya. Hai Kak Fikri. Selamat Halo, pagi Kak Fikri. halo pagi. Gimana kabarnya nih Kak Fikri? Sehat, Sehat. alhamdulillah. Kak Fikri masih muda sekali, masih mahasiswa, tapi Masya Allah, saya salut sekali dengan apa ya Kak ya, aku tuh jadi ngefans kayak gitu. Aku seumur kayak gini tuh belum bisa menciptakan yang sesuatu kayak gimana, tapi Kak Fikri ternyata masih mahasiswa tapi udah mencetuskan ide kayak gitu. Itu awalnya gimana Kak? Oh, jadi, aduh ini suaranya gede banget ya. Jadi mati malah. Oke, sebenarnya jadi ini software bukan saya yang buat ya sebenarnya. Jadi dosen pembimbing saya itu di lab fisika dasar itu meminta bantuan teman-teman saya dengan teman-teman saya juga sekaligus seangkatan untuk jadi Iya. asisten untuk praktikum fisika dasar. Nah, tapi kalau di UNJ sekarang namanya mekanika klasik ya. Jadi kayak apa sih gerak-gerak sederhana gitu yang gerak lurus, gerak melingkar atau gerak parabola gitu ya. Nah, di sini karena memang ya saya sambil share screen aja ya. Iya, boleh Kak. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Kak. Oke. Nah, di sini apa sih gitu ya sebenarnya praktikum fisika virtual gitu dengan tracker gitu. Mungkin asing banget, tapi ya yang biasa kita lakukan kan ada kalau mungkin sudah kenalnya simulasi PET ya. Nah, kalau tracker ini kan perhitungannya baru. Nah, pertama jelas ya pandemi tadi sudah disinggung oleh Kak Ima juga berdampak besar sekali untuk kegiatan praktikum ya. Siswa itu jadi kehilangan apa ya sentuhan-sentuhan langsung ke alat-alat gitu loh. Jadi fenomena-fenomena yang harusnya bisa diamati langsung jadi tidak bisa gitu ya. Nah, solusinya apa? Nah, ini solusinya adalah dengan tracker ini bisa menjadi solusi. Walaupun saya mengkategorikan sebagai salah satu solusi ya, bukan satu-satunya solusi. Karena tracker ini bisa apa ya, membantu siswa untuk merasakan atau mengalami langsung fenomena yang akan diamati gitu. Misal ya, di sini ada contohnya gerak parabola ya di sini ada. Jadi di sini saya mengambil contoh dari mahasiswa yang saya asisteni. Di sini ada dia melempar bola seperti biasa ya, atau kayak kita melempar bola basket gitu. Itu kan bentuknya pasti melengkung gitu ya, melengkung setengah lingkaran gitu. Nah, itu kita analisis tuh kecepatannya berapa, kemudian posisi terhadap waktunya berapa. Nah, jadi kita bisa langsung tahu secara real itu bola kecepatannya berapa gitu. Nggak sekedar cuma lihat oh iya bolanya cepat, tapi bisa tahu persis berapa kecepatannya gitu. Nah, di sini juga ada gerak lurus berubah beraturan menggunakan bidang miring gitu ya. Jadi nanti ada mobil-mobilan diluncurkan. Nanti kita juga bisa tahu kecepatannya berapa, terus posisinya berapa dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kelebihan dan kelemahannya gitu ya. Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Kelebihannya ya tadi bisa menjadi salah satu solusi di kala pandemi ini agar siswa itu apa ya merasakan langsung gitu ya fenomena sederhana di sekitarnya, kemudian bisa menganalisisnya sesuai dengan kaidah-kaidah fisika gitu. Nah, kelemahannya adalah ya seperti biasa ya, kelemahannya tidak semua anak-anak kita ini memiliki teknologi yang mendukung gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang beruntung, ada yang kurang beruntung memiliki kendala di situ. Tetapi sebenarnya bisa diatasi sebenarnya tidak terlalu sulit ya teknologinya. Hanya menggunakan smartphone untuk mengambil video fenomenanya, kemudian ada PC-nya atau laptop untuk menjalankan software-nya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya sustainability-nya nih. Apakah praktikum virtual ini dengan bantuan tracker ini apakah bisa dilakukan setelah pandemi selesai gitu ya? Tantangannya kan itu. Apakah fenomena-fenomena yang telah kita inovasi-inovasi yang telah kita lakukan ini apakah bisa bertahan gitu pertanyaan. Seperti Pak Buki kemarin menyampaikan di acara virtual kemarin malam,
ketika COVID atau musuh bersama kita sudah hilang, apakah kita bisa konsisten gitu untuk tetap berinovasi? Nah, jawabannya adalah tetap bisa. Jadi kita umum saja ya, ini sudah umum kita ketahui, tidak semua sekolah memiliki laboratorium yang mumpuni ya, yang bisa dikatakan mumpuni gitu. Nah, solusinya bisa dilakukan ini. Jadi ini sangat sederhana sekali. Tadi bisa dilihat juga cuma membutuhkan untuk fenomenanya bisa cuma membutuhkan bola mainan aja bisa gitu ya, atau mobil-mobilan mainan. Habis itu ada mungkin untuk bidang miringnya juga bisa pakai. Kalau saya di sini pakai flip case untuk HP gitu. Terus untuk biar bisa miring ada buku-buku. Jadi sederhana sekali, alat-alat yang digunakan hanya membutuhkan benda-benda di sekitar kita. Dan juga ada smartphone tentunya untuk merekam videonya. Dan juga laptop untuk analisisnya. Nah, di sini saya mau tunjukkan singkatnya ya, nih, bagaimana tracker ini bekerja gitu. Nah, sudah kelihatan ya? Iya, baru kelihatan, Kak. Oke, bentar. Iya, untuk teman-teman selagi nunggu Kak Fikri, teman-teman kalau pengen bertanya boleh loh tulis dulu di kolom chat, nanti akan kita bacakan setelah selesai kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah aku pengen tanya kayak gini nih, nggak usah ditantang, teman-teman boleh diketik dulu aja. Monggo silakan Kak Fikri. Oke. Jadi saya nggak akan nerangin dari awal sampai akhir gimana tutorialnya karena itu teknis banget. Kita maunya santai-santai aja. Jadi saya mau nunjukin ini aja nih. Gimana sih sebenarnya apa yang bisa dilihat gitu dari tracker ini. Nah, pertama jelas kita harus punya videonya dulu. Pertama memvideokan dulu fenomenanya, entah itu melempar bola ke ring basket atau melempar bola kemanapun gitu ya. Yang penting membuat lintasannya itu setengah lingkaran itu atau parabola disebutnya. Kemudian atau kita menggerakkan mobil mainan gitu ya dengan remote control gitu, atau apapun gitu yang ada di sekitar kita. Nah, dari sini kita langsung bisa lihat ada grafiknya ya di sini. Ini kalau ini posisi terhadap waktu. Nah, ketika dijalankan akan terlihat nah seperti ini. Titik-titik ini menandakan lintasan-lintasan yang sudah dilalui oleh bola tersebut. Nah, ini juga kalau kita mau tahu kecepatan si bolanya juga bisa di sini. Nah, bisa diklik bagian velocity. Nah, di sini dapat tuh grafiknya kan. Nah, dari sini bisa langsung ketahuan tuh kecepatannya berapa. Ini kecepatan real ya, karena sebelum kita memulai ini semua, kita harus mengkalibrasi atau menyesuaikan panjang yang ada di situ. Misalkan di sini kan kita ada ini ya, kelihatan di sini ada kuning-kuning ini. Nah, ini menandakan perkiraan. Jadi misalkan di sini ubin lantai itu kan kira-kira 30 cm. Nah, berarti si tracker ini langsung tahu nih, oh lintasannya sekian. Lintasannya sekian, ketinggiannya sekian, nanti langsung ketahuan, oh kecepatannya sekitar 2 sampai 4 ini, kira-kira 3, sekian, atau di sini juga bisa kelihatan. Gitu. Macam-macam, ini juga ada gerak lurus berubah beraturan, kemudian di sini ada gerak jatuh bebas gitu ya. Nah, jatuh bebas ini menarik karena bisa menentukan. Kalau kita kan taunya percepatan gravitasi itu kan kira-kira 9,8 atau 10 ya, 10 meter per second kuadrat. Nah, dengan bantuan tracker ini kita bisa mengkonfirmasi gitu, apakah benar nggak ya percepatan gravitasi itu 9,8 gitu atau 10. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bagian grafik di sini. Nah, ini kelihatan ya kecepatan akselerasi itu percepatan terhadap waktunya itu 9 konsisten di antara 9 ya. 9 itu konsisten di sini, di konstan ya. Oh, ternyata benar percepatan gravitasi itu ya 9,8 gitu. Jadi siswa tuh benar-benar menemukan secara alami gitu bahwa oh iya tidak sekedar hanya membaca di buku tetapi juga bisa mengalaminya langsung, merasakannya langsung fenomena-fenomena tersebut gitu. Gitu kayak Kaima. Keren banget sih Kak Fikri. Kayak kalau dulu kan aku kalau praktek itu pasti langsung ke lab, terus ya pakai bola beneran gitu. Tapi ternyata
dengan adanya teknologi, adanya software tracker ini ya, aku baru dengar kali ini loh. Ternyata kita juga bisa mengidentifikasi percepatan terus gravitasi kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan gerakan benda itu kita bisa analisis kecepatannya berapa, posisinya di mana, kemudian percepatannya berapa. Jadi kita bisa tahu persisnya gitu berapa. Ini menarik banget sih. Ini buat teman-teman, saya buka dulu ya. Udah ada yang tanya atau belum ya? Kira-kira ya. Kalau belum nih, aku punya banyak pertanyaan nih buat Kak Fikri. Iya. Tapi kita buka dulu nih. Boleh loh teman-teman loh ketik-ketik apa yang pengen tanyakan sama Kak Fikri. Kapan lagi ya kita bisa kedatangan tamu dari Jogja. Terus nih ada yang mau tanya nih ternyata. Oke, Bu Ani. Boleh Bu Ani tanya mau secara diketik atau mau disampaikan langsung sama Kak Fikri nih Bu Ani? Halo Bu Ani. Oh iya ya. Ini ternyata ada pertanyaan nih Kak Fikri dari Bu Ani. Iya. Kalau tadi apa itu namanya Kak Fikri kan udah menyebutkan aplikasi tracker tadi. Itu untuk level anak kelas berapa Kak? Oh, Atau iya. bisa dari SD nih diajarin kayak gitu atau untuk khusus anak kelas berapa? Langsung dijawab aja kali ya. Jadi Iya, langsung aja Kak. sebenarnya bisa kalau saya kira ya bisa di SD pun bisa, tapi kalau di SD itu kan perlu pengawasan orang tua tentunya ya. Nah, tapi kalau di UNY sendiri karena diproyeksikan pendidikan fisika itu untuk mengajar di jenjang SMA, jadi memang ini disarankannya untuk SMA karena terlepas dari kemandirian siswanya juga ya. Jadi bisa siswanya tidak perlu pendampingan, hanya yang penting laporannya ada. Nanti laporannya dia nanti diminta buat laporan praktikumnya gitu ya. Nanti dari mulai dasar teori sampai langkah-langkahnya bagaimana, kemudian pembahasannya apakah ada kesulitan dan segala macamnya itu ditulis semua. Jadi disarankannya memang untuk SMA karena ini kan memerlukan kompetensi yang cukup lumayan ya karena mengoperasikan smartphone untuk merekam videonya, kemudian videonya pun harus ada kriteria tertentu seperti background-nya itu harus kontras dengan bendanya. Ini kan kontras ya bendanya ya. Bendanya warna oranye, belakangnya warna pink atau yang lebih muda gitu. Jadi kontras. Dan ngambilnya juga harus tegak lurus dengan fenomena. Jadi tidak boleh miring-miring itu kameranya. Nah itu kan kalau di anak SD atau SMP mungkin memerlukan pengawasan ya atau bimbingan gitu untuk mengambil videonya. Dan untuk mengoperasikan software-nya juga kan memerlukan bimbingan juga. Jadi lebih cocok untuk disarankan ke jenjang SMA begitu. Begitu Bu Ani. Iya nih. Gimana nih Bu Ani? Sudah cukup menjawab atau masih kurang kayak gitu? Kalau misalnya kurang boleh loh Bu Ani ditambahin. Oh ternyata Bu Ani oke. Bener banget ya katanya Kak Fikri. Kalau misalnya anak SMA kan pastinya juga udah lebih mandiri. Dan apalagi tadi ternyata juga banyak ya ketentuan-ketentuannya yang nggak cuma asal ambil gambar saja, tapi dengan pertanyaan Boni tadi udah menjawab kalau misalnya gambarnya itu juga harus diambilnya, kameranya harus stagnan ya Kak ya, nggak boleh goyang-goyang. Terus juga warnanya harus kontras. Ini banyak ilmu baru nih. Kalau buat teman-teman yang lain nih boleh loh. Aduh, langsung nih Bu Ani langsung nodong. Kak Fikri, gimana Kak Fikri? Bersedia nggak jadi pembicara TPN? Aduh, merasa tersanjung saya nih. Kak, kalau punya ilmu baik itu harus ditularkan loh. Hukumnya wajib ya. Siap. Siap. Untuk teman-teman nih, ada lagi nggak ya yang mau tanya? Oh, ini loh dari Mem Nun. Bu guru bahasa Prancis dari SMA Islam Hidayatullah yang sangat keren. Bilang loh, keren Kak Fikri. Sampai kayak gini, jempolnya 4 kalau dari Mem Nunung. Hey, thank you, Ma'am. Terus ada lagi nih nggak? Dari teman-teman mungkin pengen tanya lebih lanjut tentang
gimana sih pengaplikasian software tracker ini? Atau mungkin teman-teman lagi kesulitan nih punya anak yang udah ke jenjang SMA, terus masih baru kelas 1, belum pernah ketemu sama gurunya, tiba-tiba udah pelajarannya kayak gini nih. Ini jadi salah satu solusi ya, Kak, ya pastinya ya. Iya betul. Jadi bisa ya minimal kita bisa mengkonfirmasi apa yang ada di buku gitu. Di buku jadi nggak serta-merta baca buku oh ya segini, tapi bener nggak sih gitu. Jadi kita bisa mengkonfirmasinya menggunakan software ini gitu. Tapi ini menarik loh, Kak. Kalau saya sendiri boleh tanya nggak sih? Boleh ya. Ini menarik banget buat saya karena kan dulu waktu SMA, SMP kayaknya juga udah dikenalin fisika ya, tapi mungkin masih kegabung sama biologi, belum Iya. berdiri sendiri sama kayak di SMA kan berdiri sendiri sama sampai ada kimia kayak gitu. Saya tertarik nih dengan aplikasi tadi. Itu tuh tadi kan Kak Fikri langsung di bawahnya ada T sama dengan berapa, terus Iya. ada panah-panah titik T sampai ke berapa gitu. Itu berarti melalui software itu udah ketemu jawabannya atau baru ketemu ini T-nya berapa nih, ininya berapa. Jadi masih nyari lagi kayak kita pakai rumus fisika itu, Kak. Benar. Sebenarnya nggak perlu ya. Jadi untuk di tracker ini ya itu kendalanya mungkin memang tantangannya adalah bagaimana menganalisisnya ya. Jadi siswa itu tantangannya untuk menganalisis grafik itu secara manual, tidak serta-merta mengambil dari apa yang udah ada di trackernya ini gitu. Memang kalau di tracker sudah langsung ketahuan tuh mau dari awal sampai akhirnya juga langsung ketahuan dia kecepatan awalnya berapa, kecepatan akhirnya berapa. Nah tapi ini kan untuk informasinya. Nah sedangkan tantangannya itu memang di situ di analisisnya. Bisa diberikan nanti ada modulnya. Ini perlu modul ya, by the way. Jadi tidak serta-merta langsung dikasih ini loh, anak-anak silakan pakai softwarenya gitu. Enggak, jadi harus ada panduan-panduannya juga. Jadi nanti ada step-stepnya. Siswa-siswa diminta untuk apa. Setelah selesai melakukan praktikum dengan tracker ini, datanya diolah. Ini ada datanya ya, data sumbu X dan sumbu Y dan T-nya. Itu nanti dari situ kita bisa menganalisis secara manual perhitungannya gitu. Oh iya, berarti tetap butuh analisis ya, Kak ya. Jadi nggak serta-merta kalau pakai tracker kayak misalnya ini, aku pengen ngukur ini percepatannya berapa, jadi udah ketemu instan di situ, tetap enggak ya, Kak ya? Ya, tetap harus diminta untuk analisisnya karena itu kan kompetensi yang berbeda. Melaksanakan praktikum, kemudian mengoperasikan softwarenya dan menganalisis data itu kan kompetensi yang berbeda-beda. Jadi harus seimbang juga, tidak sekedar oh saya tahu tapi gimana ya itu dari mana ya hasilnya? Dari mana kok tiba-tiba bisa 9,8? Dari mana tiba-tiba bisa 10 meter per second kuadrat gitu. Dari mana? Itu kan perlu analisis data lagi gitu. Oh iya, berarti terima kasih Kak. Berarti ini cukup menjawab Ya, karena tadi ya katanya Kak Fikri kan tetap diberikan modul sebelumnya. Jadi kayak ini tuh kayak pembuktiannya kayak gitu ya Kak ya. Betul sekali Kak. Betul sekali. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Indra. Terus kira-kira praktikum apa saja nih Kak yang bisa diaplikasikan menggunakan software tracker sendiri? Software tracker ini sebenarnya ada 2 yang jadi ini sebenarnya open source ya. Jadi diciptakan oleh Pak siapa dari Profesor MIT atau bukan ya? Saya lupa. Kelihatan ya layarnya ya? Iya, kelihatan Kak. Nah ini softwarenya bisa nanti kalau mau coba-coba gitu ya iseng-iseng ngevideoin itu bola jatuh gitu. Terus habis itu mau dianalisis berapa nih kecepatan bolanya, boleh nih dicoba di scilabs.org atau cari aja nanti di Google software tracker, nanti keluar websitenya ini. Nanti tinggal pilih sesuai dengan laptopnya, Windows atau Apple atau Linux, atau kalau software pakai Linux bisa pakai Linux. Nah, biasanya antara 2 ini ya, Windows atau ini. Tinggal klik aja langsung ke download, nanti installnya juga gampang kayak install biasa aja, ikutin next nanti habis itu selesai. Di sini yang bisa dilakukan itu sebenarnya masih terbatas pada mekanika klasik dan spektroskopi ya. Di sini contohnya. Nah ini ada 2 ini. Nah spektroskopi itu kan
termasuk kalau di kompetensi dasar fisika SMA itu tidak terlalu ditekankan. Justru lebih banyak mekanika klasik. Mekanika klasik itu yang seperti gerak lurus beraturan, kemudian gerak lurus berubah beraturan, gerak melingkar, gerak parabola, gerak jatuh bebas. Nah, pokoknya yang kinematika gerak itu masih bisa diakomodasi di tracker. Tapi kalau misalkan seperti termodinamika itu mungkin bisa, cuma saya belum terlalu jauh ke sana karena untuk sampai saat ini di asistensi fisika dasar mekanika klasik di UNJ itu masih terbatas pada mekanika klasik, yaitu gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola, kemudian pegas gitu ya, gerak osilasi gitu. Baru sampai situ aja sih. Iya, gimana nih Kak Indra? Sudah cukup untuk menjawab pertanyaannya Kak Indra nih? Atau masih ada yang kurang? Boleh loh Kak, kalau mau tanya lagi. Oh, langsung dapat balasan denda kan? Terima kasih Kak Fikri. Iya. Tapi keren juga ya yang menemukan aplikasi ini. Jadi kayak apa ya? Ternyata sesuatu yang kayak gitu bisa juga apa ya? Ya aku kira kalau misalnya kayak gitu tetap pakainya kita praktek langsung pengamatan gitu. Tapi ternyata juga bisa dihadirkan lewat teknologi ya Kak ya. Betul sekali. Ini terima kasih sama siapa ya, Pak Douglas kalau nggak salah, Pak Douglas. Ini Douglas siapa nih? Itu dari Compadre itu benar-benar membantu banget untuk kita sebenarnya nggak selama pandemi aja sih ya Kak. Ketika setelah pandemi juga masih bisa dipakai gitu karena sederhana sih alat-alat yang digunakannya gitu. Iya sih Kak, menurutku juga ini simpel banget kayak gitu. Dan aku nih penasaran nih, ini ditemukannya kapan ya? Kok waktu aku SMA aku nggak ada kayak gini gitu. Kalau ada kayak gini mungkin keren. Atau mungkin aku angkatan tua, jadi aku nggak pernah ngalamin yang kayak gini. Jadi ini sekarang tuh merasa kapan ya? 2000-an sih. 2005, 2006 kayaknya, nggak sekitar tahun itu deh kayaknya. Nggak tahu juga deh. Harusnya udah ya. Aku 2005 ya, harusnya 2006 itu kan. ya. Tapi ternyata aku juga belum mendapatkan itu di waktu SMA. Ini karena guru saya atau karena gimana? Atau aku mungkin sekolahnya terlalu di apa ya, bagian negara Indonesia yang paling terdepan. Jadi belum mengenal ini. Kalau saya sendiri juga belum sih Kak, dulu waktu sekolah juga belum pakai begini. Ini juga baru kuliah ini saya karena diminta tolong sama dosen saya untuk mengasistensi mata kuliah ini dan diminta untuk menggunakan tracker ini. Jadi saya juga baru tahu ini bisa juga ternyata pakai software seperti ini gitu. Biasanya soalnya yang digunakan itu yang ini Kak. Yang mana Kak? Untuk simulasi aja. Simulasi itu jadi cuma tinggal klik-klik aja gitu Kak. Gimana ya? Berarti nggak seperti yang tadi. Kan kita tadi mengumpulkan data sendiri kan? Iya, kalau tadi ngumpulin data sendiri. Jadi kita nyiapin bahan-bahannya, kemudian direkayasa sedemikian rupa biar jadi fenomenanya, terus divideokan. Itu kan ada sentuhan-sentuhan. Ada proses juga ya? Iya, ada prosesnya. Nah, kalau ini enggak Kak. Nah, ini nih. Ini pakai apa ini Kak? Ini tinggal diklik aja. Jadi ini bisa online juga. Misal contohnya apa ya? Yang gampang ini ada jungkat-jungkit nih yang menarik nih kali. Ini tentang apa ya nih? Oh, ini kesetimbangan. Jungkat-jungkit ini nanti misal yang ini deh. Nah, kita bisa naruh bebannya di sini. Loh, ini kan cuma klik-klik aja ya Kak? Iya. Ya, jadi nggak. Nah, ketika dilepas, oh ternyata berat sebelah. Ketika dipindah ke sini, gimana? Jadi berapa masanya yang dibutuhkan untuk setimbang atau bagaimana seperti itu? Kan ada kesetimbangan di sana. Ini cuma gini aja, jadi kita nggak bisa megang langsung bendanya kan kalau simulasi seperti ini. Gitu. Iya. Oke, gitu aja Kak sebenarnya bedanya. Nih, katanya Bu Ani nih, katanya sepertinya sebelum pandemi teknologi seperti itu nggak dilirik tuh gitu. Oh iya,
makanya itu sebenarnya apa ya, dibilang anugerah atau enggak juga sih pandemi ini ya. Bisa dibilang sebagai dorongan apa sih, momentum kita untuk berinovasi gitu. Nah, tantangannya memang ke depannya apakah inovasi-inovasi seperti ini itu tetap bisa berlangsung atau justru hilang begitu saja gitu karena ya udahlah, udah bisa tatap muka ini, nggak usah pakai beginian, ribet gitu. Takutnya yang seperti itu yang terjadi gitu, Kak. Tapi kalau menurut Kak Fikri sendiri nih, dengan adanya pandemi ini, tadi kan Kak Fikri juga bisa menyebutnya anugerah ya. Ya nggak anugerah banget, tapi Nggak ya anugerah juga. ada sedikit, maksudnya ternyata kita jadi tahu beberapa hal, kita bisa memanfaatkan teknologi itu dan udah ada lama, tapi kenapa baru terbuka sekarang? Terutama untuk diri saya sendiri ya. Saya nggak tahu kalau buat teman-teman kayak gimana. Tapi ya memang ya itu nggak bisa dibilang anugerah juga sih sebenarnya. Tapi kalau nggak ada pandemi ini ya memang kita tidak terdorong sepertinya untuk mencari alternatif lain gitu, Kak. Gitu. Atau mungkin pandemi ini cara Tuhan untuk kita biar refleksi pembelajaran kita, mungkin ya. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata kita tuh selama ini begini, selama ini begitu gitu ya. Iya juga benar. Bisa aja seperti itu ya, karena ya tadi, ya beruntungnya kita itu, ya beruntungnya saya juga ya, saya bisa ketemu Kak Fikri ini kan berkat ini. Kalau misalnya enggak, mungkin kita nggak bisa kenal, atau saya mungkin belum tahu gimana caranya tadi ngukur percepatan dengan aplikasi tracker. Kan sekarang saya jadi tahu, ya walaupun saya nggak memanfaatkan itu saat saya dulu berada di sekolah, tapi mungkin nanti saya bisa menerapkannya itu buat anak saya. Buat anak saya beberapa tahun lagi ya. Atau mungkin buat adik-adik saya kayak gitu kan, tetap aja ada. Gimana nih buat teman-teman, ada lagi nggak yang ingin tanyakan buat Kak Fikri? Mumpung ada loh, kapan lagi ya kita kedatangan tamu yang jauh-jauh dari kota Jogja Istimewa. Terus kita juga bisa belajar langsung. Kan sepertinya kalau kita mendengar kata-kata fisika gitu menjadi momok tersendiri ya. Untuk beberapa anak yang, fisika, matematika, aduh. Soalnya biasanya fisika itu pendekatannya yang didekatkan dengan rumus-rumus, Kak. Jadi udah pusing dulu. Jadi yang dilihatin rumusnya udah ngejelimet, udah sama dengan kali bagi tambah kurang segala macam gitu kan. Jadi udah pusing dulu. Padahal aslinya seru ini kayak gini kan sebenarnya ya, kita bisa lihat. Gimana ya? Iya. Iya, kayak ada tantangannya kayak gitu. Nih katanya Memnung nih juga nih, fisika tuh susah, tapi sebenarnya seru sih. Itu memang, makanya saya juga selama jadi mahasiswa ini juga baru ngeh gitu. Ternyata fisika itu sebenarnya nggak susah. Yang bikin susah memang matematikanya. Yang kelihatannya bikin susah itu matematikanya. Tapi kalau secara konsepnya memang menarik gitu, karena dekat dengan kita sehari-hari. Benar sekali sih, Kak. Kalau ingat-ingat praktikum kayak gitu, pastinya nih juga nih dari siapa lagi nih? Dari Seviola, Kak Seviola Adindra. Setuju, lebih seru kalau nggak dilihat rumus-rumusnya dulu, melainkan fenomena-fenomena yang terjadi. Bener banget, Kak. Pastinya kalau kita mengingat ke SMA kan, yang diinginkan kalau praktikum fisika itu tentang cahaya, ada lilin, ada lensa. Benar, iya. Gitu sih, Kak. Terus pantulan-pantulan kayak gitu ya. Bandol digerakkan. Betul. Kayak apa lagi yang deket, kayak handle pintu aja loh, Kak. Handle pintu pegangannya. Itu kan sebenarnya ada aplikasi fisika juga, kenapa akhirnya bisa membuka pintu gitu kan. Itu ada momen gaya di sini, ada torsi. Sebenarnya dekat sekali dengan kita itu fisika. Cuma ya balik lagi, kadang sudah takut dulu ketika melihat, waduh rumusnya banyak banget gitu. Jadinya udah nggak ngerti gitu. Biasanya nggak cuman rumusnya sih, Kak. Tapi kan kita kadang kalau pandangan murid itu tuh gurunya juga. Gurunya killer nih. Aku jadi takut gitu. Iya juga sih, itu faktor lain. Ini juga ada nih, wah, dari
Kak Mahmud nih, betul tuh makna fisis jauh lebih menarik daripada makna matematisnya. Ketawanya lebar banget, kayak ini pengalaman pribadi deh. Terus juga nih dari Kak Nathaniel Subroto, Kak izin bertanya. Nih ada yang bertanya lagi nih Kak Fikri, siap-siap ya Aduh, Kak. banyak banget ya. Seperti kita tahu bahwasannya model pembelajaran sekarang itu mulai mengaplikasikan 4C dan 4C. teknologi. 4C ya. Tetapi tidak semua peserta didik terbiasa dengan model pembelajaran tersebut dan kadangkala juga enggan menggunakan teknologi jika tampilannya saja sudah tidak menarik. Menurut Kak Fikri, bagaimana solusi untuk permasalahan tersebut? Solusi ya, aku sendiri belum terjun langsung bener-bener ke sekolah, jadi kurang bisa membantu juga. Mungkin kira-kiranya aja ya, saya pengalaman sebagai siswa dulu waktu jadi SMA, itu mungkin pendekatannya jangan langsung ini ya. Kadang kita tuh pengennya langsung cepet-cepet aja gitu. Pengennya siswa langsung ngerti cepet, tapi kita nggak memahami bahwa siswa juga butuh waktu untuk memahami itu gitu. Nggak bisa serta-merta langsung ini kasih ya softwarenya, kalian harus bisa, besok saya tunggu tugasnya dikumpulkan. Nggak bisa gitu. Karena harus bertahap dulu, dikenalkan. Oh ini tuh fungsinya untuk ini. Diberi contoh dulu, diberi pemahaman dulu bahwa oh ini fungsinya ini loh, oh ini fungsinya itu loh. Nah, itu nanti lama-kelamaan akan terbangun sendiri apa istilahnya, motivasi intrinsiknya juga akan terbangun gitu. Emang bertahap, nggak bisa langsung. Teman-teman mahasiswa juga di UNY juga sama sih, nggak bisa langsung tiba-tiba ya kerjakan ini ya, memang akhirnya selesai juga karena mahasiswa kan tanggung jawab mahasiswa kan untuk menyelesaikan studi kan. Cuma keluhan-keluhan tetap ada kalau misalkan diberikannya secara tiba-tiba gitu, tidak ada pengantarnya dulu, tidak ada pengenalannya dulu gitu. Jadi kuncinya memang pengenalan dan bertahap sih, nggak tiba-tiba gitu. Lalu Gitu, gimana nih Kak Fikri, kalau misalnya tadi menyambung yang tadi ya, sepertinya tanyanya itu gimana cara mengatasi kalau misalnya teknologi juga gitu-gitu aja gitu, tampilannya belum menarik kayak gitu, terus gimana Kak? Nah, ini termasuk kekurangan kayaknya, kelemahan dari tracker juga kurang menarik sih aplikasinya. Bentuknya kan jadul banget ya, tadi cuma gini doang, kayak aplikasi apa ini ya. Bahkan kayaknya udah aplikasi sekarang udah nggak ada yang kayak gini deh. Nah yang kayak gini kan sebenarnya kurang menarik ya kalau dari tampilannya, kaku banget gitu. Nah, memang kelemahannya di situ sih. Jadi apa ya? Pinter-pinter kita dalam hal persuasi ke siswanya saja kalau udah seperti itu. Karena bagaimanapun kita kan nggak bisa ngerubah softwarenya gitu. Kalau mau ya kita buat softwarenya sendiri. Tapi kan memakan waktu yang tidak sedikit untuk membangun software seperti ini gitu. Gitu kan. Nah bener banget. Tapi kalau misalnya bikin sendiri itu kayaknya juga keren ya Kak ya. Mungkin nanti dari guru-guru yang mungkin nanti dari guru-guru yang ada di sini atau Kak Fikri sendiri untuk kedepannya punya rencana nih, punya plan yang bagus gimana caranya bikin software pembelajaran yang apa ya, luas, tidak terlalu kaku sehingga belajar fisik tinggi gitu. Kayak asik banget ya Kak ya. Jadi kalau di jurnal-jurnal yang sedang lagi tune in ya, yang sedang lagi trennya gitu bisa dibilang, jurnal-jurnal pendidikan itu lebih mengedepankan media pembelajaran berbasis augmented reality (AR). AR itu jadi seolah-olah benda, misalkan ya kayak yang sulit diamati itu kayak atom. Atom itu kan kecil sekali ya. Nah kita bisa menggunakan AR itu seolah-olah jadi nyata ada di depan kita dengan bantuan kamera handphone saja. Jadi terlihat seperti nyata 3D seperti itu dengan AR. Itu yang sedang lagi tune in sekarang untuk dikembangkan dan sepertinya sudah mulai mudah software-software untuk membuat AR seperti itu gitu. Begitu paling yang sedang ramai dibicarakan sekarang untuk media pembelajaran.
Ini Kak Fikri katanya Bu Anik pakai Pokemon Go katanya. Nah, itu Pokemon Go termasuk menarik itu kalau konsepnya dimasukin untuk pembelajaran itu menarik banget sih. Soalnya kita kan berasa ada di Jalan-jalan gitu. jalan-jalan, ada di lingkungannya itu gitu kan. Menarik banget sih Ya, sebenarnya kalau bisa. iya sih ya Kak ya. Apalagi kalau misalnya aku udah bayangin kalau misalnya kayak gitu buat pembelajaran-pembelajaran yang kita nilai sebagai momok gitu dulu saat SMA, pastinya lebih asik dan mungkin anak-anak nggak ada yang takut. Aku nggak mau IPA, aku ke IPS aja atau mau ke yang lain. Aku Itu takut. memang Ya mungkin kayak gitu sih. bener banget Kak. Iya. Maksudnya itu curhatan sebagai dulu mantan siswa ya. Aduh, aku juga dulu gitu Kak. Sama aja kok. Percaya nggak Kak? Aku Ya. dulu mau ambil jurusannya kakak lo. Oh iya? Waduh, sedikit loh yang mau tertarik ke sini, yang akhirnya masuk ke pendidikan fisika itu nggak banyak. Dan aku sekarang kalau aku nantinya bakal bisa untuk kedepannya. Nah, Iya. Nathanielnya kelas IPA lebih banyak daripada kelas IPS sekarang Kak. Ketawanya ngakak loh. Makasih Kak banyak. Fikri atas Bener jawabannya. banget. Iya, oke, sama-sama. Iya ya, kalau misalnya dari 8 kelas aja IPA-nya udah 5 ya, IPS-nya 3. Itu punya aku Iya. dulu. Aku udah SMA Kalau punya dulu kakak gimana? IPA-nya 11, IPS-nya 4. Tuh, apalagi yang bahasa gitu ya. Biasanya kan cuma beberapa SMA yang buka Iya. bahasa. Bener, SMA aku aja nggak buka bahasa Kak. Iya. Cuma ada IPA, IPS. Ini malah pada bilang nih, Mungkin aku. dari Kak Ani, aku dulu mau masuk IPA, tapi nggak boleh sama wali kelasku. Oh gitu. Jadi anak yang solehah banget dia nurut sama wali kelas. Oke, terus juga karena mungkin aku nggak pinter, enggak Bu. Jenengan pinter Bu. Katanya Pak Caturoman, aku anak akuntansi. Terus Kak Nathaniel Subroto, maaf saya anak SM. SM ini apa ini? SM itu apa ya? Boleh cerita tuh Mas Nat? Mas Nathan boleh lah cerita yang SM itu apa Mas? Aku akhirnya masuk bahasa. Emang kamu itu ahlinya di bahasa, Bu. Terus sih banyak banget Kak IPA-nya 11 sih. Iya, keren banget nih. Makanya, terus akhirnya Kak Fikri jadi masuk ke fisika itu gara-gara IPA-nya itu 11 kelas. Ada lagi nggak nih yang pengen tanya sama Kak Fikri? Soalnya ini ada juga pemateri yang tidak kalah serunya. Jadi nanti kita bisa langsung kolaps aja sama kakak yang satunya. Kan kita udah diawali nih sama kakak ganteng. Sebentar lagi kita juga bakalan kedatangan nih kakak yang sangat cantik. Mungkin juga hampir kayak Kak Fikri ya, dari Sundanese ya. Ada Sunda-Sundanya lah, mungkin sedikit. Gimana nih teman-teman? Ada yang ingin tanyakan lagi nggak sama Kak Fikri? Ternyata masih banyak yang curhat nih. Saya dulu ingin masuk IPS, tapi malah dimasukin ke jurusan IPA. Tapi akhirnya suka fisika juga, walau kimia tetap masih nggak suka. Gimana ya Pak ya? Aduh, suka dong Kimia ya. Pak. Kimia juga memang sulit sih buat saya juga. Kita sama Pak. Tapi akhirnya jadi ustadz ya Pak Niam. Alhamdulillah, berarti ini berkah banget ya Pak Niam ya. Akhirnya sekarang jadi ustadz, Masya Allah. Saya baru tahu loh. Oke, sangat seru banget ya diskusi kita pada pagi hari ini. Langsung dibuka sama yang kelihatannya apa ya? Kelihatannya ini sebuah pembelajaran yang sangat ditakuti, tapi ternyata setelah disampaikan sama Kak Fikri, kita jadi tahu, oh ternyata
juga ada beberapa teknologi ya. Tadi ada 2 teknologi yang dikenakan sama Kak Fikri. Ternyata itu juga bisa dimanfaatkan. Ya walaupun tampilannya belum terlalu menarik, tapi mungkin itu jadi PR kita ke depannya untuk menjawab salah satu tantangan atau mungkin dari semuanya lah beberapa gitu. Beberapa yang hadir pada pagi hari ini bisa menciptakan aplikasi tadi software yang bentuknya menarik dan mudah untuk pengaplikasiannya. Semoga seperti itu ya Kak ya. Amin, amin, amin. Oke, mungkin untuk Kak Fikri saya cukupkan dulu. Nanti teman-teman boleh tanya lagi di akhir. Terima kasih buat Kak Fikri sudah bersedia sharing sama kita pada pagi hari ini. Mungkin kita akan langsung undang untuk narasumber yang kedua dan nggak kalah serunya. Beliau adalah jeng-jeng, mungkin dari operator juga bisa menayangkan CV beliau. Nih boleh nih juga kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Fikri dong, kasih aplaus. Teman-teman boleh keluarkan aplausnya, boleh keluarkan jempolnya. Dan inilah dia narasumber kita yang kedua. Beliau bernama Kak Ika Rizkiawati. Kalau teman-teman KGBN Semarang sering memanggilnya dengan sebutan Kak Ika. Beliau masih single loh teman-teman loh. Apaan sih Kak Ima? Enggak. Nih, beliau berasal dari Indramayu, tapi beberapa tahun ini kayaknya beliau lebih suka disebut sebagai gadis Semarang deh. Sepertinya seperti itu. Beliau sekarang iya, masih. Beliau menempuh pasca di Universitas Negeri Semarang, teman-teman itu ya, tapi mulia sekali. Ternyata beliau lebih pengen jiwa gurunya itu tinggi. Jadi mungkin salah satu yang mengajarkan saya untuk tetap bertahan di posisi saya saat ini menjadi pendidik itu beliau dan teman beliau. Karena teman beliau itu yang menggugah hati saya untuk tetap ada di sini saat saya bingung di persimpangan jalan harus ke kanan atau ke kiri. Beliau, kita bisa baca nih CV-nya beliau itu keren banget pokoknya teman-teman. Dia itu aktifnya tiada tara. Dia bisa membagi waktunya untuk ke KGB segini, terus nanti tiba-tiba terus belok dia jadi tour leader yang sangat ceria. Kita bisa mengenal virtual tour itu juga dari beliau. Terus namanya keren banget. Beliau itu tour guide di Bersukaria Tour. Bayangkan aja ya, judulnya aja udah bersukaria, apalagi kalau ikut langsung ya. Sebelum pandemi sih aku sering lihat beliau itu langsung terjun, jadi ajakin orang-orang buat melihat sekeliling kota Semarang, belajar sejarahnya kota Semarang. Bahkan aku yang udah 8 tahun di Semarang aja nggak tahu, tapi beliau yang baru beberapa tahun di Semarang itu lebih hafal. Kayak gitu. Terus aku sangat ngefans banget sama beliau karena beliau ini pernah jadi pengajar muda di Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Setelah beliau habis ini terus hijrah ke Semarang. Nah, itu beberapa saat awalnya kita ketemu tuh di saat itulah teman-teman. Beliau juga udah pernah mengajar nih di SMK Widya Utama Indramayu, terus juga pernah jadi pengajar juga di Ganesha Operation. Dan sangat banyak banget kalau misalnya saya bacakan satu persatu sepertinya waktunya tidak cukup karena pengalaman beliau itu sangat banyak sekali. Mungkin langsung aja kita panggil ya teman-teman ya, biar teman-teman juga bisa lebih dekat dengan beliau. Seperti siapa sih beliau ini, kok Kak Ima tadi menjelaskannya sebegitu banget gitu. Hai Kak Ika, Assalamualaikum. Halo Bu Ima, Assalamualaikum teman-teman semuanya.
Selamat pagi Gimana? semuanya. Selamat Semoga pagi Bu Ika. Kak Ima, aku mau denger ini dong, yel-yelnya yang semalam itu loh. Ayo, masih inget nggak? Oke, mungkin kita kenalin dulu Kak. Mungkin kita kenalin dulu buat beberapa mungkin partisipan kita yang Oke. semalam belum sempat ikut sampai gitu ikut. Nah, Kak Ika boleh memandu terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, biar ngetes semangatnya, karena mumpung masih pagi, Pak Niam dari startnya udah bajak laut ya Pak Niam. Oke, kita coba tes dengan siapakah kita? Jawabannya, semalam itu Kak Ocha, kita guru Merdeka Belajar ya? Merdeka Belajar gitu, bukan sih? Ada yang masih inget nggak? Iya. Gini ya teman-teman ya. Oke. Kak Ima coba dipandu dengan siapakah kita? Kak, kalau aku nggak salah ingat tuh guru Merdeka Belajar gitu kan ya, sambil kepalin tangan. Oke, iya. Sebentar, ini Kak, ini suara soundnya saya saja yang mendengar ada geliuk-geliuk atau semua teman-teman juga mendengar ada sesuatu ya? Ada, tadi ada suara Ada. kok. Oke. Nanti saat Kak Ima mandu teman-teman, siapa kita gitu, dijawab sambil tangannya dikepalkan satu ya teman-teman ya. Kita guru Merdeka Belajar. Bisa teman-teman? Oke, siap. Oke. Kita hitung bersama-sama ya. 1. Oh itu, siapa aku guru Merdeka Belajar, kata Pak Niam. Pak Niam udah pakai kaos. Oh, oke. Terima kasih Pak Niam. Aduh, terima kasih. Hatur nuhun. Jawabannya, aku guru Merdeka Belajar. Oke, sudah siap teman-teman? Siap. Oke. Siapa kita? Aku guru Merdeka Belajar. Oke, sepertinya belum semangat. Satu kali lagi ya. Siapa kita? Aku guru Merdeka Belajar. Terima kasih. Oke, sip semangat. Oke, makasih Kak Ima. Perkenalkan teman-teman Bapak Ibu semua, kakak-kakak, saya Ika Rizkia. Saya aslinya tetanggaan sama Kak Fikri ya. Kak Fikri kan di Cirebon, saya di Indramayu. Oke, betul ya? Iya. Sekarang saya lagi di Semarang kebetulan karena lagi ngambil studi. Alhamdulillah udah lulus bulan lalu, akhirnya Kak Ima. Oke, dan selain kuliah dan ngajar, saya juga sebagai tour guide di Bersukaria. Bersukaria itu salah satu tour guide di Semarang. Jadi sebelum pandemi itu kita ngadain tour itu rutin tiap minggu, Sabtu sama Minggu gitu, yang ada di lokasi Semarang dan juga di luar Semarang. Namun setelah pandemi ini, bingung kan, nggak mungkin juga kita jalan-jalan gitu. Nah, mulailah ada sesuatu mengenai alternatif jalan-jalan baru yang biasa kita kenal dengan virtual tour. Ya, dong. Virtual tour Kak Ima. Jadi saya dapat ini sebenarnya dari kerjaan saya di Bersukaria. Terus saya mikir, oh iya ya, ternyata kebetulan saya juga ngajar sejarah di sekolah. Jadi saya mikir juga, oh ya ternyata hal ini bisa loh digunakan kita ngajar sebagai bahan ajar media pembelajaran untuk anak-anak karena lebih menarik juga. Biasanya kan kalau misalkan kita jalan-jalan langsung, anak-anak banyak banget alasannya. Terus juga nggak mungkin juga di pandemi saat ini karena itu riskan sekali. Jadi saya mengajak anak-anak melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh beberapa museum juga, dan juga ada dari Google, namanya Google Virtual. Seperti itu. Oke.
Oke, nah kakak-kakak semua sebenarnya kalau misalkan kita ini lebih ke fokus karena saya mengajar sejarah dan juga IPS. Jadi kalau Kak Fikri kan tadi bidang IPA ya, kebetulan saya anak IPS juga. Saya dari SMA IPS walaupun disuruh IPA, tapi saya nggak mau. Karena saya pusing dengan fisika, kimia, dan bla-blanya. Jadi saya masuk ke IPS karena saya lebih ya, mungkin ada ketertarikan betul saya melihat rumus-rumus itu tambah pusing di kepala saya. Oke, jadi ini saya juga jadi teman-teman sebagai informasi saja, mungkin bisa diaplikasikan juga bagi teman-teman yang mengampu pelajaran sosial. Beberapa museum di kita di Indonesia, nggak hanya di luar negeri, di Indonesia itu sudah ada menyediakan visit virtual tour. Jadi biasanya kan waktu zaman dulu, ingat banget aku waktu zaman kuliah waktu di Unpad, itu belum ada macam kayak gini. Jadi kalau mau ke museum itu harus kunjungin langsung gitu ke museumnya gitu. Itu jauh dari Indramayu ke Sangiran itu 8 jam. Berangkat malam nyampe pagi. Sebelum ada tol ya waktu dulu. Tuh. Jadi saat ini kalau misalkan sekarang lebih dekat, Kak. Betul, 5 jaman ya. Nggak kayak dulu tuh udah lelah di perjalanan. Jadi beberapa museum yang ada di Indonesia itu sudah menyediakan fasilitas dan ini sangat menurut saya sangat berguna sangat manfaat dan useful banget buat kita sebagai pengajar untuk menyajikan pembelajaran lebih menarik. Contohnya di sini ada Museum Sangiran, nanti saya akan praktekkan. Terus juga Museum Kepresidenan. Sangiran ini kalau di pelajaran sejarah itu ada di semester sekarang ya. Mungkin Ibu Bapak pengajar sejarah itu bisa nih pakai Museum Sangiran. Terus juga ada Museum Kepresidenan. Ini dari Presiden Soekarno sampai Jokowi ini ada. Terus juga, nah biasanya Borobudur lagi Merapi kan ya, sekarang lagi udah ditutup Borobudur, dan teman-teman juga bisa ngunjungin virtualnya Borobudur, itu keren banget 3 dimensi gambarnya, dan di situ juga ada penjelasan relief-reliefnya tuh. Dan selain itu juga kakak bisa akses di art and culture-nya Google. Jadi ini beberapa yang sudah ada itu bahkan sampai di luar negeri pun sudah ada gitu, museum-museum yang ada di sini. Gitu. Coba kita akses dari Museum Sangiran ya. Kemarin kebetulan saya lagi ngajar tentang manusia purba. Tentang manusia purba. Biasanya manusia purba kan identik ngantuk ya. Apa itu manusia purba? Ngejelasin masa prasejarah, terus bagaimana sosial budayanya, terus juga jenis-jenisnya. Nah, di sini lebih ini Kak, lebih nyata wujudnya. Jadi kita nggak hanya sekedar ngawang gitu dalam proses pembelajaran, tapi juga kita bisa mengajak siswa pergi ke Museum Sangiran. Ini dekat sama rumahnya Kak Ima ya? Iya, deket banget Kak. Satu kota sama aku. Jadi buat teman-teman yang kali ini belum bisa berkunjung, tenang aja ya. Dengan ini bisa mengobati. Karena kalau untuk warga Sragen sendiri juga Museum Sangiran masih ditutup Kak. Selama pandemi ini belum dibuka sama sekali. Oke. Nah, ini juga bisa salah satu mengatasi kerinduan kita akan museum. Udah tampak Kak? Sudah Kak. Oke. Nah, di sini sebenarnya teman-teman tinggal klik di Google aja, di search engine, terus tulis aja Museum Sangiran Virtual gitu. Lalu langsung ada beberapa situs, dan ini kebetulan yang kita pakai ini Kemendikbud, dari Kemendikbud sendiri sudah menyediakan gitu. Nah, kalau misalkan di sini, ini kan langsung bisa, kalau anak-anak waktu saya memperlihatkan ini, anak-anak, oh iya, kita bisa ngelihat tampak udaranya juga nih, enggak. Biasanya kalau naik bis kan langsung nyelonok gitu ya, nyelonok ke parkiran dan ke tempatnya. Ini juga kita bisa ngelihat dari tampak udaranya. Terus juga di sini, Ibu Bapak, di sini ada beberapa menu yang dimana ini sangat
membantu kita juga, coba kita mengunjungi, ini adalah tampak udaranya dari Museum Sangiran. Terus ini untuk next panorama, di sini ada apa ya? Ada keterangannya juga gitu. Dan ini ada musiknya sebenarnya. Musiknya tuh coba kita akan next ya. Ini saya sebenarnya ingin melihatkan sebagian aja bahwa ada beberapa museum yang sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk mengakses virtualnya gitu. Nanti kita akan buat virtual tour-nya sendiri. Oke. Oke, nah di sini juga ini disambut oleh bapaknya. Nanti si bapaknya ini ngomong. Coba. Ada suaranya, Kak Ima kayaknya belum ada ya? Belum muncul suaranya, Kak. Ini sih, iya. Ini bapaknya ngomong, selamat datang di Museum Manusia Purba, The Homeland of Java Man. Itu terus juga sambutan, terus juga di dalamnya, coba kita lihat di dalamnya itu lebih bersifat ini loh, menarik sih bagi saya. Nah, di dalamnya jadi biasanya kan kalau di buku kan hitam putih ya. Nah, di sini melalui situs ini teman-teman kakak bisa langsung mengunjungi museum ini dan juga ada penjelasannya dari bapaknya ini. Jadi setiap ada spot itu ada penjelasannya. Tuh. Nih. Terus juga nanti bisa dikunjungin. Terus selain ada penjelasan, terus juga ada videonya teman-teman. Jadi videonya itu menggambarkan, di sini gambarin gimana awalnya manusia itu bermigrasi ke kita, ke Nusantara, terus juga tiba-tiba terus punahnya kenapa gitu. Nih, tinggal diklik-klik aja sih, itu lebih mudah juga ke kitanya. Gitu, ini sedikit gambaran mengenai beberapa museum yang sudah difasilitasi oleh Kemendikbud. Dalamnya juga kayak gini. Ini oke. Ini juga ada penjelasannya di tiap ini ada penjelasannya. Ada buat Zoom kalau misalkan kita pengen nge-zoom penasaran dengan benda tersebut bisa juga. Tuh. Terus ini beberapa museum yang biasa saya gunakan untuk menjelaskan pelajaran tentang manusia praaksara. Terus juga selain ini Google, selain virtual tour yang sudah disediakan oleh beberapa museum, nanti teman-teman bisa akses banyak juga, ada 11 atau 10 museum yang sudah kita bisa akses melalui virtualnya. Nah, lalu gimana Kak kalau misalkan kita pengen ngebuat sendiri virtualnya? Bisa juga melalui Google Virtual. Jadi Google ini menyediakan fasilitas untuk pembelajaran dan virtual untuk para guide sendiri untuk bisa mengunjungi beberapa tempat yang dimana kita buat sendiri atas custom kita sendiri itu di sini. Teman-teman nanti bisa klik di Google, tulis aja Google Virtual. Lalu bisa tour creator, lalu nanti bisa ngebuat sendiri. Gimana cara buatnya ya? Karena tampilannya kayak gini teman-teman. Aku pakai ini ya, coba pakai HP karena di laptop kayaknya
apa namanya? Oke, loadingnya cukup lama karena, oke. Ini saya kemarin buat itu kebetulan di kelas 11, di kelas 11 itu ada pelajaran mengenai kolonialisme sama imperialisme. Jadi di sini saya mengajak anak-anak untuk mengunjungi kota lama, walaupun mereka ada di Semarang, tetapi banyak dari mereka juga yang cuma asal lewat gitu jalan, nggak tahu mengenai sejarah-sejarahnya. Ini dia. Coba aku share di sini ya, di HP aku, tapi ini stopin dulu share screen-nya karena tadi di laptop itu nggak ini, Kak. Oke. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, di sini ini adalah tampak udara. Ini adalah bagian kota lama. Bagian tampak udaranya kota lama. Nah, jadi di sini bisa lihat lebih lebih nyata gitu wujudnya gitu. Daripada kita cerita kan kadang sejarah kan bikin ngantuk, ya nggak sih? Banget, Kak. Kalau aku dulu apalagi paketnya kan tebel, terus isinya hitam putih. Aku ngerasanya tuh ngawang kalau diceritain gurunya itu, hah? Sambil ngawang. Betul sekali. Saya juga merasakan hal sama walaupun saya suka sejarah, tapi cara penceritaan guru itu kayaknya kalau sejarah itu identik dengan ngantuk, tahun, ya kan? Terus hafalan tahun, hafalan tokoh, terus juga bukunya tebel-tebel. Cuma paling guru itu kadang ya udahlah nulis aja ngerangkum gitu. Aku dulu kayak gitu, Kak. Bener banget. Bener banget. Dulu aku tuh merasakan hal yang kayak gitu. Jadi aku tuh kalau sejarah kayak gini kan nggak ada rasanya ya. Padahal kita mengetahui dan semakin cinta sama negeri kita itu kan kita salah satunya dari sejarah juga kan. Gimana perjuangan dulu kita taunya dari sejarah juga. Maka dari itu kayaknya aku perhatiin sejarah itu masih kurang mendapat hati di siswa, baik di siswa maupun di ranah pemerintah gitu. Dalam segi kurikulumnya yang masih mengulang-ulang itu aja nggak bosen-bosen. Kadang aku juga bosen sendiri. Oke, nah di sini teman-teman, iya ngantuk bosen, bener kan? Kapan bener banget itu Bu Anik. Bentar ya Kak, aku nyalain lampu dulu di sini lagi. Oke, boleh Kak. Oh iya, sekalian nunggu Kak Ika untuk mungkin lagi setting lighting ya teman-teman. Teman-teman boleh ketik loh, pengen tanya apa nih sama Kak Ika, mumpung ada Kak Ika di sini. Teman-teman boleh bebas tanya gimana caranya bikin virtual sendiri, atau mungkin teman-teman sendiri di sini juga ada yang guru sejarah terus pengen saling sharing praktik baiknya di kelas seperti apa. Enggak loh Kak, aku enggak kayak gitu misalnya. Aku udah jadi guru sejarah tapi enggak ngantukin kok. Aku punya ini gitu juga boleh ya Kak Ika ya? Oke. Nih sekalian aku jawab juga ya. Ini enggak sekalian jawab. Ini jawab. pertanyaan dari Kak Fikri Kak. Google Street View. Ini kalau apa Google ini? Street View itu kan kami juga sebelum aku juga sebelum pakai virtual ini itu pakai Google Street View. Kalau Google Street View kan kita kayak apa ya? Kayak berjalan di tengah jalan gitu ya. Kayak maps gitu kan. Nah, kalau ini kita itu bisa input submit gambar dan lokasi gitu. Coba aku perhatiin ya di sini ya. Di sini kan ada image foto ya. Oke, ini kan image foto. Nah, kita bisa masukin foto-foto jadul. Nah, ini dia. Jadi, sini saya menjelaskan juga ke anak-anak. Oh ya, siapa yang tahu ya Kota Lama? Kan VOC itu salah satu hak oktroynya itu adalah membangun benteng. Nah, di situ saya, ayo, masih ingat nggak hak oktroy ini? Kira-kira apa ya hak oktroy itu? Membangun benteng, Kak. Oke, ini di sini. Jadi bisa langsung
disisipkan oleh gambar. Kayak di sini Benteng Kota Lama dibangun oleh Van Huysen, selesai tahun sekian, terus bangunannya bentuknya pentagonal segi 5, ternyata 5 sudut ini adalah berasal dari nama-nama di kota Belanda sana. Oke, itu salah satu kelebihan dari Google ini, Google virtual. Terus juga di slide selanjutnya juga, nah selain dari gambar, kita juga bisa masukin ini ke apa info ya kalau nggak salah. Di sini gambar semua aku ternyata. Oke. Ini dia. Jadi lebih nyata. Kalau Google Street View kan paling cuma penampakan jalannya aja ya kayak. Nah, ini juga kan gereja Belenduk identik. Anak-anakku tahunya gereja Belenduk buat ibadah aja gitu, bangunan zaman dulu. Ternyata di sini kita juga bisa menyisipkan gambar. Namun di sini gambarnya itu adalah koleksi sendiri. Jadi kita harus cari gambar-gambar sendiri gitu. Karena ini kan kita yang ngebuat ya. Tuh gereja Belenduk ternyata awal dibangunnya itu bentuknya kayak gini, belum ada menara 2-nya, terus pas ada renovasi seperti ini gitu. Ini bentukannya. Oke, selanjutnya kita langsung praktek aja ya. Terus gimana sih Kak untuk ngebuat Google virtual kayak gini? Oke, saya stop share dulu dari HP. Oke, buatnya itu cukup mudah, kakak-kakak. Udah tadi tinggal cari klik di Google, terus Tour Creator. Sebentar Kak, kayaknya share screen-nya Kakak belum muncul. Oke. Ini dia. Oke, udah mulai muncul Kak. Sampai create. Oke, setelah ini kita langsung get started. Terus ini sebenarnya loadingnya nggak cukup lama teman-teman. Berhubung laptop saya ini sepertinya butuh formula baru, jadi emang agak lama. Kalau misal dibilang pakai laptop yang ini bisa cepet kok, nggak lama gitu loadingnya. Iya, sambil nunggu loading mungkin Kak Ika juga bisa jawab pertanyaan dari Pak Catur, bahwasanya kalau misalnya kayak gitu itu perlu apa ya? Maksudnya perlu foto sendiri kita yang kita yang memfoto sendiri di tempatnya langsung, atau boleh kita ambil dari Google, tapi apakah juga harus mencantumkan sumber Kak? Iya, kalau misalkan buat foto kan karena kita yang tahu gitu, kita mau ngejelasin apa, itu fotonya kita ambil sendiri, boleh dari Google, boleh dari museum. Misalnya tuh kita kan kadang di beberapa museum itu ada koleksi fotonya gitu. Dan itu kalau misalkan karena kita juga menghormati hak cipta, itu bisa di ini juga bisa di kredit base siapa gitu. Boleh juga. Tapi kalau misalkan beberapa foto yang emang itu sudah jadi konsumsi publik, ada beberapa foto juga yang udah jadi konsumsi publik, itu nggak perlu juga, nggak apa-apa sih. Oh, berarti semuanya juga bergantung itu ya Kak? Bergantung apa Kak? Ya maksudnya bergantung, kalau misalnya foto itu emang sudah dipublikin kayak gitu buat konsumsi publik, jadi nggak perlu dikasih sumber. Tapi kalau misalnya masih diambilnya dari misalnya fotografer siapa gitu, sebaiknya kalau buat menghormati kita berikan juga ya. Betul. Menghormati karya orang kan. Oke teman-teman, betul sekali. Ini kan ada tulis ini ya, ada informasi bahwa sayang sekali Google Creator ini nih berakhir sampai Juni 2021 gitu. Entah itu kebijakan Google atau apa, saya juga kurang paham.
Abis ini entah barangkali ada kreasi inovasi dari Google lagi, nggak tahu juga. Oke, terus kita bisa langsung ke New Tour. Oke. Ya. Oke, sambil nunggu proses loadingnya ya Kak Ika ya. Ini ada beberapa juga yang memberikan komentarnya di kolom chat. Saya bacakan dulu ya Kak Ika ya. Ya nih. Hunting foto sambil literasi sendiri ya kalau ke spot, biar ketika murid tanya pasti kita bisa menjawab dengan detail. Perlu izin dulu dong ya dengan pihak museum. Oh iya nih Kak, kalau misalnya kita hunting foto terus itu juga perlu izin sama pihak museum nggak Kak? Soalnya juga saya menambahkan ya Kak ya, beberapa waktu lalu itu ada yang bilang sama saya bahwasanya beliau itu apa itu namanya, ngevlog di Lawang Sewu ternyata harus ada izinnya terlebih dahulu gitu. Mungkin sekalian menjawab ya Kak Ika ya. Iya, betul. Kalau ngambil foto dari museum, saya juga mengalami hal yang sama saat membawa tamu itu emang harus ada izin dulu karena ada beberapa juga yang ada biaya tambahan ya Kak ya. Ada sesuatu yang bisa kita ambil, ada yang emang nggak boleh, dan juga izinnya kadang kalau ada beberapa tempat juga kalau misalkan kita mau ngambil itu ada biaya tambahannya gitu. Boleh, iya sih emang kayak gitu. Tapi kalau untuk virtual sendiri itu emang kalau tidak ada izinnya, kalau buat virtual tour yang museum-museum yang tadi kayak Sangiran. Maaf ya, kemarin itu saya udah buat dan ini berhasil, tapi kok ini agak sedikit error. Oke, kalau misalkan nih teman-teman, kalau misalkan saya coba ngejelasin via di YouTube juga ada sebenarnya. Karena ada gangguan. Di YouTube sudah ada yang post dan ini ternyata udah 1 tahun yang lalu. Sudah adanya tuh 1 tahun yang lalu ternyata. Saya baru tahu. Kita baru tahu. Mungkin ini juga benar salah satu bisa dibilang dengan adanya pandemi kita jadi lebih melek, lebih care lagi gitu. Lebih care lagi dengan teknologi. Dengan apa yang iya. Apa ya? Loadingnya lama banget. Iya, nggak apa-apa Kak Ika. Sambil kita nunggu, berarti sini, kalau Bapak Ibu ada mungkin dari Bapak Ibu bisa ada yang dari guru sejarah atau guru sosial yang bisa kita saling share praktek baik. Silakan sambil nunggu. Iya nih, untuk Bapak Ibu mungkin ada yang pengen sharing sama Kak Ika atau sama teman-teman semua yang ada di sini, boleh loh langsung aja. Atau mungkin aku bukan guru sejarah, tapi aku suka sama sejarah. Aku suka berkeliling-keliling, menikmati tempat-tempat purbakala. Kok purbakala? Mungkin juga boleh share di sini.
biar kita semakin banyak belajar, juga semakin jadi cinta sama Indonesia. Karena kan tadi Kak Ika udah bilang kalau semakin kita tahu banyak akan sejarah bangsa kita sendiri, pastinya juga akan memupuk rasa cinta yang ada di hati kita untuk Indonesia. Kalau 1 tahun yang lalu berarti itu sebelum pandemi berapa bulan atau 1 tahunnya lebih, Kak? Yang udah ada di YouTube itu. Sebelum ada pandemi deh, Kak. Sebelum ada pandemi. Mungkin sambil nunggu proses ini. Ini apa ya? Kita sambil baca aja ya Kak ya, beberapa chat nih dari Pak Catur Rahman lagi nih. Aku paling pakai kartu kuartet, ular tangga, dan metode match. Ini Pak Catur guru apa ini? Guru sejarah juga toh Pak Catur toh? Guru vokal kayaknya. Oh, pantesan. Pak Catur ternyata guru SD. Kalau guru SD kan semuanya harus bisa. Paling ingat aku kalau disuruh nerangin apa ya, Candi Borobudur, Raden Wijaya, terus perang-perang kayak gitu kan di SD juga ada ya Pak ya? Mungkin Pak Catur juga bisa cerita sama kita, berbagi praktik baiknya kalau mengajar sejarah. Kalau di SD ikutnya mata pelajaran IPS ya. Nah, itu gimana caranya? Atau sudah pakai yang seperti ini? Atau pakai tadi media-media ular tangga kayak gitu, tepatnya dikenalin saat pembelajaran yang gimana Kak? Buat pengenalan tempat-tempat bersejarah atau juga bisa yang lainnya? Bentar. Udah pakai headphone, udah pakai earphone. Monggo Kak. Oke. Jadi karena saya kan ngajar kelas 6 gitu ya, sementara untuk di tingkat dasar sendiri kan materinya tematik kan. Sementara untuk IPS sendiri kan masuk ke tematik. Jadi karena memang materi tematik itu kan terutama untuk IPS kan banyak hafalan ya, di mana kalau misalnya menghafalkan susah. Seperti itu. Jadi karena awalnya saya itu lihat murid-murid saya itu suka beli kartu kuartet di depan sekolah kayak gitu. Isinya kan gambar-gambar superhero seperti Ultraman, Spider-Man, X-Men, dan kawan-kawannya. Jadi ketika istirahat, mereka main kuartet kayak gitu. Nah, karena mereka suka main kuartet, kenapa nggak saya buat media kuartet sendiri yang isinya materi pembelajaran? Nah, seperti itu. Jadi saya desain untuk kuartet, ya sebenarnya untuk kuartet tematik sih, tapi untuk yang IPS-nya lebih banyak di situ. Jadi gambar-gambar yang saya taruh di situ ada tokoh-tokoh pahlawan nasional, pahlawan revolusi, kemudian tempat-tempat ciri khas di negara-negara di ASEAN sesuai dengan materi di kelas 6, sama dicampur dengan tempat-tempat ciri khas yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ketika, bukan berarti saya ingin menghilangkan laba pedagang ya, tapi karena daripada anak-anak main dengan kartu-kartu Ultraman seperti itu, kalau misalnya saya buat kan mereka asik, jadi ada gamifikasi di situ, jadi menerapkan bermain sambil belajar. Nah kayak gitu sih. Saya juga sediakan ular tangga sih di kelas, jadi kadang ketika mereka istirahat mereka malas untuk keluar, jadi mereka istirahat tetap di kelas, jadi saya gunakan spot untuk pojok kelas untuk bermain mereka. Tapi untuk di masa pandemi seperti ini ya, kadang di sekolah saya kan seminggu sekali bisa masuk, jadi anak bisa memainkan kuartet sih, nggak gitu. Atau paling nggak ketika di musim pandemi seperti ini saya menggunakan ice breaking, menggunakan ini kalimat berantai. Kalimat berantai itu yang
ada bau-bau sejarahnya juga boleh, atau dengan berbagai macam pelajaran. Jadi salis dulu untuk semua murid yang mau ikut membuat paragraf, yaitu kalimat berantai. Dan di situ mereka bisa menyambung-menyambung, misalnya dari saya dulu buat satu kalimat. Anak selanjutnya nanti menyambung-menyambung nanti jadi satu paragraf, itu untuk ice breaking ketika pembelajaran virtual seperti ini sih. Seperti itu. Keren sih, Pak. Coba waktu SD guruku Pak Catur ya. Pasti aku juga nggak mau istirahat deh. Ini Bu Anik bilangnya saya guru vokal. Iya, katanya Bu Anik suaranya Pak Catur tuh empuk-empuk merdu. Merdu sekali suaranya. Oke. Kayak permen aja. Terus ini gimana nih, Pak? Terus labanya penjual ini akhirnya masih tetap untung atau semuanya malah pengennya itu pada beli kartu ke Pak Catur? Kalau pedagang sih nggak tahu kalau saya buat kuartet kayak gitu. Paling teman-teman saya paling yang waktu itu kan di Wonosobo pernah ada expo gitu kan, Kemenak Expo kayak itu. Kemudian saya buat kuartet, saya cetak banyak, kemudian saya sediakan di situ. Jadi buat teman-teman yang butuh bisa ngambil di situ. Tapi ada ganti ongkos cetak aja lah kayak gitu. Ternyata bisa bermanfaat juga sih kayak gitu. Tapi keren loh Pak, berarti kan Bapak udah ada inovasi. Kan kalau waktu aku SD nih, pasti kan dapatnya LKS ya Pak ya. LKS sama buku paket IPS yang tebelnya segitu dan itu hitam putih. Terus sekarang kalau anak-anak bisa ngelihatnya dalam bentuk yang berwarna. Walaupun itu 2 dimensi tapi berwarna kan, oh jadi tahu ternyata Ibu kita Kartini ini ya. Terus pahlawan revolusi ini. Jadi kan mungkin lebih menarik buat anak-anak di zaman sekarang. Iya, jadi kalau misalnya berwarna memang tertarik ya, seperti itu dibandingkan dengan yang hitam putih. Ini kuartetnya kok di kelas ya, saya mau memperlihatkan kuartetnya tapi di kelas. Tapi kalau saya naik sih lantai 2 kayak gitu. Enggak ada Pak, koleksi-koleksi fotonya gitu Pak. Koleksi fotonya, saya harus buka file. Oke, berarti kapan-kapan kita boleh ya Pak ya, Pak Catur itu perlihatkan ke kita untuk mungkin tema diskusi kita bulan depan ya teman-teman ya. KGB Semarang dirilis dulu ini. Sudah pernah ngisi yang RPP kan? Terima kasih banyak ya Pak Catur ya, udah membuka wawasan kita bahwasannya sejarah itu tidak selalu yang membosankan, tidak selalu sesuatu yang harus mengawang, tapi ternyata juga bisa dibikin media pembelajaran yang inovatif walaupun 2 dimensi, tapi ternyata sederhana tapi ya itu belum terpikir buat yang lain kayak gitu. Terus ini saya sampaikan dulu ya Kak ya, ini dari chat ada dari Kak Musyafiah. Virtual tour ini juga bisa dimanfaatkan di kelas bahasa Inggris, misal untuk mengenalkan angka, warna, binatang, adjektif, past tense, comparison, dan lain-lain. Saya cuma baca, belum praktekin di kelas. Aduh, ini berarti harus diituin Bu. Bu Ika nih, Bu Musyafiah dikasih tahu gimana caranya untuk memanfaatkan virtual tour biar bisa juga diterapkan untuk kelas bahasa. Iya bisa banget. Ini enggak hanya buat sejarah aja, tapi juga berbagai mata lainnya juga bisa sih Kak. Tuh, yang penting seinovatif dan sekreatifnya kita-kitanya, guru-gurunya. Nah kebetulan ini Iya, ini udah bisa atau belum Kak? Sambil saya baca-baca chat dulu ya, sambil nunggu pemutaran dari Kak Ika. Sebenarnya untuk prakteknya sendiri itu mudah. Berhubung ini laptop dan koneksi saya agak sedikit kurang tidak stabil, jadi sebenarnya di YouTube pun sudah ada yang ada yang men-share bagaimana praktek membuat virtual tour, dan ini cukup mudah. Itu kita lihat dari sini dulu aja ya, nggak apa-apa Ibu Ima? Iya Kak, boleh. Beberapa kita kasih waktu, dipercepat aja ya Kak ya. Iya, aku bentar.
suaranya. Oke, gimana ya? Ternyata loading juga sama. Ternyata juga asik banget nih, Bu Kak. Ima Di ternyata chat nggak kalah loading. seru. Nggak apa-apa, Iya. Kak. Ini sambil baca dulu ya, Kak, ya. Chat-chat dari teman-teman nih. Ternyata Bu Ani juga udah pernah mempraktekkan buat anak-anak TK, walaupun dibuatnya itu sangat sederhana, tapi itu ternyata bikin anak-anak itu senang gitu. Kalau udah bikin anak-anak senang, pastinya bikin bahagia ya, Bu Ani ya. Dan juga nih dari Bu Nunung nih, ternyata juga pernah kolaborasi waktu peringatan Hari Museum Nasional kemarin. Kolapsnya mapel sejarah, ekonomi, Inggris, fisika, bahasa Indonesia, dan PAI. Anak-anak seneng banget ih. Aku nggak ngebayangin tuh gimana cara kolapsnya. Dan banyak kayak gitu pasti seneng banget ya. Ini judulnya kegiatannya virtual ke Museum Bank Indonesia naik pesawat Semaha Airlines. Ih, Semaha Airlines. Keren, keren, keren. Memang perlu ya Kak ya, kalau ada kolaborasi dari guru-guru mapel gitu pastinya nantinya juga ada keterkaitan ya Kak ya, nggak bisa berdiri sendiri gitu ya Kak. Seperti kata Pak Catur kan ada tematik kayak gitu ya, bisa kolaps gitu juga. Oke, Kak Ima ini benar-benar ini nih Kak Ima, jaringannya Kak Ima. Iya, sepertinya ini malah membutuhkan waktu buat kita ke depan, buat ngelis. Kalau kita bakalan ada ini pelatihan gimana caranya bikin virtual tour sama Kak Ika dengan episode yang khusus sepertinya. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa Kak Ika. Buat teman-teman nantinya kalau misalnya pengen belajar lebih dalam lagi gimana caranya bikin virtual tour, KGB Semarang siap kok buat ngadain pelatihan lagi. Kak Ika siap kan Kak Ika? Untuk kesempatan yang akan datang? Halo Kak Ika? Nih, Bu Yani langsung, kita bikin kelas kompetensi yuk. Iya ya, sebentar lagi kita TPN. Ayo, siapa yang belum? Nanti kita bakalan buka pendaftaran TPN buat teman-teman yang belum sama sekali pernah gabung sama TPN. Rugi kalau misalnya belum pernah ikut TPN. Karena sekali ikut, aku kecanduan nih teman-teman. Ini ada dari Pak Catur. Iya, gimana Bu Ika? Jadi gimana? Kalau ini kayaknya koneksi saya ini kurang stabil juga. Iya, berarti mungkin gini aja Bu Ika, untuk kelas kita diadakannya apa ya, pelatihan virtual tour, kita akan adanya di kelas TPN itu kayak asik Kak Ika. Berhubung ternyata kita udah ngalor ngidul, terus ternyata waktunya itu tinggal 10 menit lagi Kak Ika. Mungkin nanti jadi langsung Kak Ika sama Kak Fikri bisa memberikan mungkin beberapa pesan atau kesan atas kesempatan kita berkumpul pada pagi sampai siang hari ini untuk teman-teman. Ya, teman-teman, ibu bapak, mohon maaf sekali, ternyata koneksinya kurang sangat tidak stabil dan berhubung laptopnya lagi ada masalah juga. Jadi nanti paling bisa kita lanjut ke sesi selanjutnya. Namun jika bapak ibu virtual tour sebenarnya itu mudah banget, bisa kita upload di YouTube. Tinggal tulis aja membuat virtual tour, itu sudah bisa dimengerti Kak Ima, dan itu emang aplikasinya gampang banget sih gitu. Dan itu ada kombinasi antara Google Street View, yang penting sediain gambar kalau mau masukin gambar, terus juga pengaplikasian Google Street View juga gitu sih Kak Ima kalau buat yang virtual tour. Dan mohon maaf banget
belum bisa share langsung di sini. Iya. Kami berterima kasih sekali sama Kak Ika. Tidak apa-apa Kak Ika, itu kan cuma terkendala teknis. Mungkin itu malah memberikan kesempatan kita buat belajar lebih dalam lagi untuk kedepannya di sesi yang akan datang. Tapi katanya Kak Ika juga kalau misalnya mau kita kalau mau belajar sendiri juga mudah. Jadi nanti teman-teman boleh ikutin aja tadi arahan dari Kak Ika, buka di YouTube, buka tadi 1 tahun lalu juga udah pernah di-upload sama orang lain. Sepertinya juga aplikasinya sangat sederhana dan mudah digunakan untuk siapa saja, kayak gitu. Mungkin Kak Ika boleh kasih beberapa kata buat teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Nanti setelah Kak Ika, boleh Kak Fikri langsung ya. Kak Fikri, halo Kak Fikri. Halo Kak, iya oke. Iya, silakan Kak Ika. Mungkin mau memberikan sedikit motivasi buat teman-teman agar terus tetap belajar. Oke, motivasi buat saya sendiri yang perlu motivasi. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Bapak, kakak-kakak, dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dan bergabung di acara ini dari semalam sampai jam 10:30 malam, dan juga menyempatkan hadir juga di acara pagi ini. Saya sangat paham sekali banyak hal-hal yang agenda-agenda lain, namun tetap menyempatkan hadir dengan kami di sini, dan pastinya bagi mengorbankan waktu, kota, dan juga tenaga juga yang di sini butuh konsentrasi penuh juga. Makasih banyak. Mohon maaf jika banyak salah, kegangguan-gangguan teknis yang tadi juga, dan di sini saya banyak belajar juga dari materi semalam, Pak Buki, Pak Usman, Kak Fikri ini, dan chat-chat yang ada di kolom chat dari Ibu Bapak semuanya. Makasih, senang rasanya. Belum ketemu, tapi rasanya itu benar kata Ibu Sarmina semalam, belum ketemu, tapi rasanya tuh kayak udah lama ketemu gitu Kak Ima. Ini kali ya yang menyinkronkan kita karena adanya satu visi yang sama gitu. Saling koneksinya tuh dapet gitu. Karena sefrekuensi ya Kak ya. Terus terima kasih Kak Ima, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Tika. Aduh. Iya, silakan untuk Kak Fikri. Udah diambil semua sama Kak Ika ini sepertinya. Aduh. Ya tentunya terima kasih banyak udah ngajakin untuk sharing bareng ini. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu semua dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Kurang lebih sama dengan Kak Ika tadi. Mungkin saya akan tambahkan ini, semoga harapan saya ya, semoga apa yang sudah kita bangun, kita rakit bersama, inovasi-inovasi yang sudah ada sampai hari ini tidak hilang begitu saja hanya karena pembelajaran mulai tatap muka tahun depan. Semoga inovasi-inovasi yang kita sudah lakukan ini bisa terus berlangsung, tidak menjadi hilang begitu saja gitu. Begitu mungkin Kak Ima. Iya, terima kasih Kak Fikri, terima kasih Kak Ika yang sudah menyempatkan